Seorang CEO angkuh menantang staf barunya, "Jika kau berhasil, kau jadi suamiku." Tak disangka, pria itu ternyata mantan CEO jenius yang pernah dijatuhkan. Akankah tantangan berubah jadi cinta, atau penyesalan? Tulis sholawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Suara langkah kaki bergema di lantai marmer kantor pusat Luna Vera Group. Di ruangan megah itu, Naila Adistia berdiri dengan dagu terangkat, menatap layar besar yang menampilkan grafik penurunan proyek utama perusahaan. "Bagaimana mungkin kalian bisa gagal lagi?" Suaranya tajam seperti pisau. Semua staf menunduk, takut menatap matanya. Proyek Luna Vera Suite, yang diharapkan menjadi kebanggaan perusahaan, kembali mengalami kerugian besar. Investor mulai gelisah. Saham turun. Nama Naila dipertanyakan di media. Namun di tengah ruang penuh tekanan itu, seorang staf baru bernama Arsya Pratama berdiri tenang, tanpa terlihat gugup sedikitpun. Ia baru 2 minggu bekerja di bagian IT. Tak banyak yang mengenalnya. Sikapnya sopan, tutur katanya lembut, dan tidak pernah ikut bergosip seperti staf lain. Tapi ada sesuatu di matanya, ketenangan yang membuat orang lain merasa diperhatikan. Saat Naila melampiaskan amarahnya pada seluruh tim, Arsya perlahan melangkah maju. "Maaf Bu Naila," katanya pelan, namun cukup jelas untuk semua mendengar. "Mungkin sistem proyek ini tidak sepenuhnya gagal. Hanya salah strategi dan terlalu terburu-buru dalam pengembangan." Semua kepala menoleh. Suara berani itu datang dari staf baru. Naila memicingkan mata, menatap pria itu dari ujung kepala hingga kaki. "Kau pikir, kau lebih tahu dari aku?" tanyanya dingin. Arsya tetap menatapnya sopan. "Tidak, Bu. Saya hanya berpikir, ada cara lain untuk menyelamatkan proyek ini. Jika saya diizinkan, saya akan perbaiki semua dalam 30 hari." Ruangan hening. Beberapa staf hampir tertawa menahan canggung. Tapi Naila malah tersenyum sinis, menatapnya penuh ejekan. "30 hari? Kau pikir perusahaan ini permainan?" Arsya menunduk sedikit. "Saya hanya ingin mencoba, Bu." Naila berjalan mendekat. Tumit sepatunya beradu dengan lantai, menciptakan ketegangan. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kalau kau bisa memperbaiki proyek ini dalam 30 hari, ia berhenti, menatapnya dalam. "Kau akan jadi suamiku." Ruangan sontak bergemuruh. Beberapa karyawan tertawa pelan, ada yang menutup mulut menahan keterkejutan. Tapi Arsya tidak bereaksi. Ia hanya menatap Naila tenang, dan menjawab lembut. "Baik, Bu. Saya terima tantangannya." Tatapan mereka saling mengunci. Dalam hati Naila, ada rasa puas karena yakin staf itu akan gagal. Tapi di balik senyum tenang Arsya, tersimpan masa lalu besar yang tak seorang pun tahu. Masa lalu seorang mantan CEO jenius yang pernah dijatuhkan, bukan oleh persaingan, melainkan oleh cinta dan pengkhianatan. Hari itu, tanpa mereka sadari, sebuah kisah penebusan dan takdir mulai berjalan. Sebuah tantangan yang akan mengubah hidup keduanya. Bukan hanya tentang proyek, tapi tentang hati, harga diri, dan rahasia yang selama ini terkubur dalam diam. Malam itu kantor Luna Vera Group masih terang. Lampu-lampu dari jendela lantai atas menyinari jalanan basah seusai hujan. Di ruang IT yang sepi, hanya terdengar suara jari Arsya menari di atas keyboard. Di layar, deretan kode dan data sistem perusahaan terus bergerak cepat. Arsya bekerja sendirian. Ia tidak mengeluh, tidak bicara, hanya sesekali menarik napas panjang lalu menatap foto kecil di atas meja. Foto itu bergambar sepasang orang tua sederhana dengan senyum hangat. "Doakan aku, Ayah, Ibu," bisiknya lirih. "Aku harus menuntaskan semuanya." Ia tahu tantangan itu bukan sekadar permainan. Bagi Naila, itu hanyalah lelucon untuk mempermalukannya. Tapi bagi Arsya, ini adalah kesempatan untuk menebus masa lalu. Masa di mana dirinya dijatuhkan dan namanya hilang dari dunia bisnis karena kepercayaan yang dikhianati. Beberapa staf lain mulai memperhatikannya. Dalam beberapa hari, mereka menyadari bahwa Arsya bekerja dengan ritme yang berbeda. Ia tidak hanya memperbaiki bug sistem, tapi juga menyusun ulang struktur proyek dari awal. Ia memetakan ulang jaringan internal, memperbaiki keamanan,
dan bahkan membuat laporan rinci yang memudahkan tim lain. Orang itu aneh, bisik salah satu staf. Kayak tahu semua hal tentang sistem ini. Padahal dia baru masuk, jawab yang lain sambil melirik. Jangan-jangan dia mantan hacker. Namun bagi Rani, asisten pribadi Naila, ada hal lain yang ia rasakan. Ia sering melihat tatapan tenang Arsha, seolah pria itu tahu arah setiap keputusan yang akan diambil. Saat orang lain panik, Arsha justru tersenyum dan menenangkan tim dengan kalimat sederhana. "Tenang, semua masalah ada solusinya," ucapnya lembut suatu malam. "Yang penting, jangan takut mencoba." Kata-kata itu terdengar ringan, namun membuat semangat para staf tumbuh kembali. Di sisi lain, Naila mulai gelisah. Ia tidak menyangka pria yang ia tantang dengan sombong itu benar-benar bekerja keras. Setiap laporan yang masuk menunjukkan perbaikan signifikan. Sistem stabil. Data aman. Investor yang sebelumnya ingin mundur mulai meminta jadwal pertemuan baru. Namun bukannya senang, Naila justru merasa terusik. Dalam pikirannya, tidak mungkin seorang staf biasa bisa memperbaiki sesuatu yang gagal selama berbulan-bulan. "Cari tahu siapa dia," perintah Naila pada Rani. "Aku tidak percaya seseorang tanpa latar belakang bisa seahli itu." Rani mengangguk. Malam itu juga ia mulai menyelidiki latar belakang Arsha melalui berkas HRD. Tapi hasilnya mengejutkan. Data Arsha hampir kosong. Tidak ada riwayat pekerjaan sebelumnya. Tidak ada catatan universitas. Bahkan alamat lamanya sulit dilacak. Rani menatap layar komputer dengan kening berkerut. "Aneh sekali," gumamnya. Sementara itu, di luar gedung, hujan kembali turun. Arsha berdiri di bawah atap parkiran, menatap langit yang basah. Ia menutup matanya sejenak dan mengucap syukur dalam hati kepada Allah. Dalam kesunyian itu, ia tahu, waktunya untuk muncul kembali di dunia yang pernah menyingkirkannya hampir tiba. Tapi belum ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Bagi semua orang di Lunafera Group, ia hanyalah staf IT yang terlalu rajin. Namun bagi takdir, ia adalah sosok yang disiapkan untuk mengubah segalanya. Hari demi hari berlalu, dan nama Arsha mulai sering terdengar di setiap rapat internal. Meski tidak punya jabatan tinggi, ia menjadi sosok yang selalu diminta pendapatnya. Tim produksi, marketing, hingga keuangan, semuanya mulai menaruh rasa hormat. "Dia itu kayak tahu segalanya," ucap salah satu kepala divisi. "Setiap masalah, selalu ada solusinya." Namun bagi Naila, rasa kagum itu berubah menjadi kegelisahan. Ego dan gengsi membuatnya sulit menerima bahwa seorang staf biasa mampu melakukan hal yang bahkan tim senior gagal wujudkan. Ia merasa seperti kehilangan kendali. Suatu pagi, Naila memanggil Arsha ke ruangannya. Ruang itu besar dan dingin, dengan jendela lebar menghadap kota. Naila duduk di kursinya dengan ekspresi datar, sementara Arsha berdiri tegak di hadapannya. "Jadi," Naila membuka pembicaraan, "kau ingin aku percaya bahwa semua ini hasil kerjamu sendiri?" Arsha tersenyum tipis. "Tidak, Bu. Ini hasil kerja tim. Saya hanya membantu menata ulang sistemnya." Naila mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya, matanya tajam menatapnya. "Jangan merendah. Semua orang tahu kau yang paling berperan. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya kau?" Arsha menatapnya, lama. "Saya hanya seorang pekerja biasa, Bu. Sama seperti yang lain." Naila tersenyum sinis. "Kau pikir aku bodoh? Aku sudah perintahkan staf HR untuk menelusuri latar belakangmu. Tapi anehnya, data tentangmu nyaris kosong. Bahkan universitas tempat kau belajar tidak ditemukan." Arsha terdiam. Ia tahu, cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Ia lalu menunduk sedikit, suaranya pelan namun tegas. "Mungkin memang begitu, Bu. Beberapa data saya sudah lama hilang. Tapi saya di sini bukan untuk masa lalu. Saya hanya ingin membantu Lunafera kembali berdiri." Naila menatapnya lebih lama, seolah berusaha membaca isi hatinya. Tapi sorot mata Arsha terlalu tenang, terlalu dalam, seakan menyimpan lautan rahasia. "Baik," katanya akhirnya. "Kau boleh lanjutkan pekerjaanmu. Tapi ingat, jangan coba-coba bermain di belakangku." Arsha mengangguk,
lalu keluar dari ruangan itu dengan langkah perlahan. Di luar pintu, napasnya terdengar berat. Ia menatap refleksi wajahnya di kaca lift, melihat sosok pria yang dulu pernah menjadi penguasa di dunia bisnis. Di dalam pikirannya, masa lalu kembali berputar. Ia teringat hari ketika perusahaan miliknya, Feriontech, dijatuhkan karena fitnah dan pengkhianatan. Ia dituduh menggelapkan dana, padahal semua itu hasil manipulasi seseorang yang ia percayai. Dan orang itu adalah perempuan yang kini menjadi bosnya, Naila Aditya. Sebuah luka lama berdenyut di dadanya, namun ia segera menenangkan diri. Bukan saatnya membalas, bisiknya dalam hati. Aku datang bukan untuk dendam, tapi untuk menuntaskan yang belum selesai. Sementara itu, Rani, asisten Naila, masih menatap layar komputer di mejanya. Ia terus mencoba membuka berkas lama yang terkunci di sistem lama perusahaan. Hingga akhirnya, satu file muncul dengan nama samar, R. Pratama _Old Ceodok. Matanya membesar. Tidak mungkin. Ia menatap foto lama di layar, seorang pria muda berjas hitam, dengan senyum tenang dan mata yang sama seperti Arsya sekarang. Rani menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Ia sadar, pria yang kini bekerja di bawah Naila bukan sembarang staf. Ia adalah mantan CEO jenius yang dulu menghilang setelah kasus besar mengguncang dunia bisnis. Dan tanpa disadari, rahasia itu sebentar lagi akan mengguncang Lunafera Group. Rani tidak bisa tidur malam itu. Bayangan wajah Arsya di layar komputernya terus menghantui. Ia masih tak percaya bahwa pria tenang yang setiap hari bekerja di ruang itu adalah sosok legendaris yang dulu pernah memimpin Feriontech, perusahaan yang sempat menjadi simbol kejayaan teknologi di Asia. Namun yang lebih mengejutkan, dalam artikel lama yang ia temukan, tertulis bahwa Feriontech hancur akibat sabotase dari perusahaan pesaing, Lunafera Group. Dan CEO yang menandatangani keputusan terakhir yang menjerumuskan Arsya adalah Naila Aditya. Rani menatap dokumen itu dengan napas bergetar. Allah, jadi selama ini? Pagi harinya, suasana kantor kembali sibuk. Semua orang bersemangat karena proyek Lunafera Suite mulai stabil. Laporan penjualan meningkat. Investor kembali berdatangan. Dan di tengah semua pujian itu, Naila mulai merasa gelisah. Setiap kali ia melihat Arsya, ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seolah pernah mengenalnya. Tatapan mata itu, nada suaranya, cara ia menatap ketika berbicara, semuanya terasa terlalu familiar. Namun Naila menepisnya. Tidak mungkin, gumamnya dalam hati. Aku pasti hanya terlalu lelah. Siang itu, Rani memberanikan diri masuk ke ruang Naila membawa tablet di tangannya. Bu Naila, ada sesuatu yang harus Anda lihat, katanya hati-hati. Naila mengangkat alis. Apa lagi kali ini? Rani menyerahkan tablet itu. Di layar, terpampang foto lama Arsya dengan jas hitam, serta artikel berita dengan judul besar. CEO muda Feriontech dinyatakan menghilang setelah skandal keuangan. Naila tertegun. Tubuhnya kaku. Ia membaca nama di bawah foto itu dengan saksama. Arsya Pratama. Seketika, jantungnya berdetak lebih cepat. Ingatannya berputar ke masa lalu, ke tahun ketika dirinya masih menjabat sebagai direktur muda. Saat itu, Feriontech adalah saingan terbesar Lunafera. Mereka bersaing dalam proyek jaringan teknologi nasional. Namun karena satu kesalahan, kontrak besar jatuh ke tangan Lunafera, dan Feriontech runtuh. Tapi yang tidak pernah ia ketahui, bahwa kesalahan itu ternyata bukan ulah Arsya, melainkan jebakan dari orang dalam yang memanipulasi laporan demi menjatuhkannya. Naila menjatuhkan tablet itu ke meja, wajahnya pucat. Tidak mungkin dia kembali. Rani menunduk, suaranya gemetar. Sepertinya iya, Bu. Dan sekarang dia ada di bawah perusahaan ini. Naila berdiri, berjalan ke jendela besar ruangannya, menatap gedung kota yang menjulang di depan sana. Tangannya mengepal. Kalau benar dia datang untuk membalas, aku tidak akan tinggal diam. Namun di ruangan lain, Arsya sedang berbicara dengan salah satu teknisi muda. Ia tampak tenang seperti biasa, bahkan tersenyum ketika staf itu memuji hasil kerjanya. Tapi di balik senyum itu, pikirannya berputar tajam. Ia tahu Naila mulai mencurigainya. Dan ia tahu rahasianya tak akan bertahan lama.
Tapi semua ini memang sudah ia rencanakan. Karena untuk menuntaskan luka masa lalu, ia harus membiarkan kebenaran itu muncul dengan sendirinya. Biarlah waktu yang berbicara, ucapnya lirih. Aku hanya ingin yang benar, kembali berdiri di tempatnya. Di luar, langit mendung. Angin kencang bertiup, mengguncang jendela-jendela kaca gedung tinggi itu. Seolah menjadi pertanda badai besar akan segera datang. Bukan badai di langit, tapi di hati dua manusia yang dipertemukan kembali oleh takdir dan rahasia yang belum selesai. Hari-hari di Lunafera Group terasa berbeda. Meskipun proyek utama berjalan lancar, suasana di lantai eksekutif terasa tegang. Desas-desus tentang siapa sebenarnya Arsha mulai menyebar pelan. Beberapa karyawan berbisik di koridor, membicarakan bahwa staf itu punya masa lalu besar yang tidak mereka pahami. Naila semakin sulit berkonsentrasi. Setiap kali ia melihat Arsha, rasa bersalah yang selama ini tak ia mengerti, mulai tumbuh. Ia mulai mengingat potongan masa lalu yang sudah lama ia kubur. Bertahun-tahun lalu, sebelum ia menjadi CEO, Naila pernah mengenal seorang pria muda bernama Arsha Pratama. Mereka bertemu dalam proyek kemitraan teknologi antara dua perusahaan besar. Naila yang kala itu masih menjadi direktur muda, diam-diam mengagumi kecerdasan pria itu. Tapi ambisi dan tekanan dari ayahnya membuatnya mengambil keputusan yang menghancurkan segalanya. Ia menandatangani kesepakatan rahasia yang membuat Feriontek kalah tender. Dan sejak saat itu, nama Arsha hilang dari dunia bisnis. Naila berpikir, semuanya sudah selesai. Namun kini, di depan matanya, pria itu kembali, bukan sebagai pesaing, tapi sebagai staf di bawah pimpinannya. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Naila duduk sendiri di ruangannya. Lampu ruangan redup, hanya sinar layar komputer yang menerangi wajahnya. Di meja, terbuka laporan terbaru proyek Lunafera Suite, semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Ia tahu, hanya seseorang dengan pengalaman tingkat tinggi yang bisa melakukannya. Naila berbisik pelan, Arsha, apa yang sebenarnya kau mau? Tiba-tiba, suara pintu diketuk. Masuk, ucapnya cepat. Pintu terbuka perlahan. Arsha berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana dan membawa berkas di tangannya. Maaf mengganggu, Bu Naila. Saya hanya ingin menyerahkan laporan final sistem keamanan baru, katanya dengan nada tenang. Naila menatapnya lama. Tatapan itu penuh tanda tanya dan ketegangan. Aku tidak butuh laporan itu malam ini, ucapnya dingin. Kau bisa tinggalkan di meja. Arsha mengangguk dan meletakkan map itu. Tapi sebelum keluar, Naila tiba-tiba bertanya, Arsha, siapa kau sebenarnya? Langkah Arsha terhenti. Ia diam cukup lama sebelum menjawab. Saya hanya seseorang yang ingin menepati janji, katanya pelan. Janji? Tanya Naila, keningnya berkerut. Arsha menoleh sedikit, sorot matanya tajam namun tenang. Ya, janji untuk menuntaskan sesuatu yang tertunda. Sekaligus membuktikan bahwa kejujuran masih bisa menang di dunia yang penuh kebohongan. Tanpa menunggu balasan, Arsha keluar meninggalkan ruangan itu. Pintu tertutup perlahan, menyisakan Naila yang duduk terpaku. Dalam keheningan itu, suara detak jam terdengar begitu jelas. Naila tahu, ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Ia bisa merasakannya di setiap napas. Di luar, hujan mulai turun deras. Arsha berjalan sendirian di bawah langit kelabu, menatap gedung tinggi tempat ia dulu kehilangan segalanya. Kini, ia kembali ke tempat itu, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi bahwa waktu bisa mengubah segalanya. Dan malam itu, ia menatap ke langit, berbisik pelan. Allah, beri aku kekuatan, agar aku bisa menghadapi semuanya tanpa kebencian. Pagi datang dengan langit abu-abu. Hujan semalam menyisakan embun di kaca jendela lantai tertinggi Lunafera Group. Arsha sudah tiba lebih awal dari siapapun. Ia duduk di ruang kerja kecilnya, menatap layar monitor yang menampilkan hasil integrasi sistem baru. Semua berjalan sempurna. Tidak ada error. Tidak ada celah. Namun di balik kesempurnaan itu, hatinya terasa berat. Ia tahu waktu untuk mengungkap kebenaran semakin dekat. Ia tidak lagi bisa terus bersembunyi. Semua data lama Feriontek yang pernah ia simpan diam-diam sudah siap diaktifkan, bukti yang akan menjelaskan siapa sebenarnya pelaku sabotase masa lalu.
Sementara itu, Naila berdiri di depan cermin ruang pribadinya. Tatapannya kosong. Ia baru saja menerima pesan dari salah satu investor asing yang memuji hasil kerja timnya. Tapi pujian itu tidak membuatnya bahagia. Yang muncul justru rasa cemas. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Arsha tadi malam, tentang janji dan kejujuran. Di ruang rapat utama, suasana mulai ramai. Rapat besar dengan dewan direksi akan dimulai. Semua kepala divisi hadir, termasuk Arsha yang duduk di pojok belakang, mengenakan jas sederhana. Naila membuka rapat dengan suara tegas, berusaha tampak berwibawa seperti biasa. Proyek Lunafera Suite telah mencapai hasil yang luar biasa, ucapnya. Berkat kerja keras semua tim, kita berhasil mengembalikan kepercayaan investor. Tepuk tangan terdengar. Namun di tengah sorak itu, salah satu direktur senior mengangkat tangan. Saya ingin tahu satu hal, katanya. Siapa yang sebenarnya menjadi arsitek utama dari sistem baru ini? Karena berdasarkan laporan teknis, hampir seluruh desain dirombak total. Ruangan mendadak senyap. Semua menoleh ke arah Arsha. Naila terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Itu hasil kerja tim. Tidak ada satu orang pun yang... Namun direktur itu memotong. Kami sudah membandingkan kode sumbernya. Struktur sistem ini identik dengan model lama Feriontech. Dan hanya satu orang yang bisa menulis kode seperti itu. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti petir. Naila menegang. Arsha perlahan berdiri dari kursinya. Benar, katanya dengan nada tenang. Sistem ini saya buat berdasarkan fondasi lama milik Feriontech. Karena saya adalah orang yang menciptakannya. Semua mata kini tertuju padanya. Rani menunduk. Tahu kebenaran akhirnya muncul. Naila menatapnya dengan wajah pucat. Jadi, kau benar-benar. Arsha mengangguk. Ya, saya Arsha Pratama. Mantan CEO Feriontech. Pria yang dulu kau dan perusahaanmu jatuhkan dengan tuduhan palsu. Suara napas tertahan terdengar di seluruh ruangan. Beberapa direktur saling pandang. Naila perlahan duduk kembali, tubuhnya gemetar. Kenapa kau kembali ke sini? Untuk membalas? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Arsha menatapnya lama. Tidak, Bu Naila. Saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk membersihkan nama saya. Dan membuktikan bahwa kejujuran yang kalian injak dulu kini berdiri kembali. Bahkan di atas perusahaan ini. Seketika, suasana berubah tegang. Dewan direksi mulai berbisik. Ada yang memuji keberanian Arsha, ada pula yang khawatir reputasi perusahaan akan hancur jika masa lalu itu terbongkar ke publik. Namun Arsha tetap berdiri tegak. Saya tidak akan membuka kasus lama ke media, lanjutnya tenang. Yang saya inginkan hanya satu, kebenaran diakui. Naila menatapnya, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita itu kehilangan kata-kata. Di luar ruangan, suara hujan kembali terdengar. Langit seolah ikut menunduk menyaksikan kebenaran yang akhirnya terungkap. Dan hari itu, Lunafera Group menyaksikan kebangkitan seseorang yang dulu dianggap telah tiada. Pria yang tidak datang membawa dendam, tapi membawa cahaya dari ketulusan yang tidak pernah padam. Setelah rapat besar itu, suasana kantor Lunafera Group berubah drastis. Semua orang membicarakan hal yang sama, tentang pria misterius yang ternyata mantan CEO Feriontech. Beberapa staf memandang Arsha dengan kagum. Ada yang mulai menghormatinya, tapi tak sedikit pula yang takut. Nama besarnya yang dulu tenggelam kini kembali bergaung. Namun bagi Arsha, semua itu tidak berarti apa-apa. Ia masih bekerja seperti biasa, datang lebih pagi, pulang paling akhir, tanpa sedikit pun menuntut pengakuan. Di sisi lain, Naila tidak bisa tenang. Malam itu ia duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Suara kendaraan terdengar samar di kejauhan. Ia menggenggam segelas kopi yang sudah dingin. Pikirannya kembali ke masa lalu. Saat itu, ia baru saja naik menjadi direktur muda. Ambisi membuatnya buta. Ia menerima tawaran untuk mengambil alih proyek milik Feriontech, dengan imbalan saham besar di Lunafera Group. Ia tahu proyek itu penuh potensi, tapi ia juga tahu seseorang akan dikorbankan. Dan orang itu adalah Arsha. Ia menutup matanya, menghembuskan napas berat.
Kenapa aku dulu begitu bodoh? Bisiknya lirih. Tiba-tiba suara ketukan di pintu terdengar. Ia menoleh. Rani berdiri di sana dengan wajah cemas. Bu Naila, maaf mengganggu, tapi ini penting. Naila mengangguk pelan. Masuklah. Rani duduk di hadapannya, lalu menyerahkan sebuah map tebal. Ini laporan baru dari tim legal. Ada investor lama yang mulai menggali ulang dokumen kerjasama dengan Veriontech. Mereka mencium adanya manipulasi data di tahun kejadian itu. Naila terbelalak. Apa? Jika ini benar, maka kasus lama bisa dibuka lagi. Dan nama ibu akan ikut terseret. Ruangan menjadi sunyi. Naila menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak panik yang mulai muncul. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Namun Rani menatapnya dengan tatapan penuh makna. Bu Naila, mungkin ini saatnya ibu menghadapi semuanya. Ibu tahu sendiri, Pak Arsya tidak pernah berniat menghancurkan perusahaan. Tapi kalau kebenaran ini terus disembunyikan, justru akan menghancurkan semuanya dari dalam. Naila terdiam lama. Kalimat Rani menembus hatinya seperti pisau tajam. Ia tahu asisten itu benar. Tapi rasa takutnya terlalu besar. Ia takut kehilangan segalanya, jabatan, nama, dan kehormatan yang selama ini ia banggakan. Di tempat lain, Arsya berjalan pulang di bawah hujan ringan. Payung kecil di tangannya meneteskan air di setiap langkah. Ia menatap ke langit yang muram, lalu tersenyum samar. Allah, engkau tahu, aku tidak ingin membalas. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan kebenaran terkubur. Gumamnya perlahan. Ia berhenti di tepi jalan, menatap papan reklame besar bertuliskan Lunafera Group membangun masa depan. Hidup memang aneh, katanya lirih. Yang menjatuhkan bisa jadi yang paling membutuhkan. Sementara itu, di apartemennya, Naila duduk sambil menatap map laporan di meja. Jemarinya gemetar ketika membuka halaman pertama. Di sana, tertera tanda tangan palsu, tanda tangan yang dulu ia setujui tanpa berpikir panjang. Air mata jatuh di pipinya. Ia tahu, luka yang ia buat dulu pada orang lain kini kembali menghantam dirinya. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai berbicara, suara yang mengatakan bahwa mungkin ini saatnya meminta maaf. Dan di luar sana, takdir mulai menyiapkan pertemuan yang akan menentukan segalanya. Antara kesalahan, pengampunan, dan cinta yang perlahan tumbuh dari puing-puing masa lalu. Langit sore itu berwarna oranye lembut. Hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Di lantai bawah Lunafera Group, suasana mulai lengang. Karyawan satu persatu pulang, namun Arsya masih duduk di ruang kerjanya, menatap layar monitor yang menampilkan data dari sistem lama Veriontech. Tangannya berhenti di atas keyboard. Ia menatap sebuah folder dengan nama Legacy Project. Di dalamnya tersimpan semua bukti yang menunjukkan bagaimana ia dijatuhkan dulu, rekaman transaksi, dokumen manipulasi, hingga email yang dikirim dari akun rahasia Naila. Arsya memejamkan mata. Aku bisa membuka semuanya besok pagi, gumamnya pelan, dan semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Namun suara hati kecilnya berbisik lain. Tapi, untuk apa? Bukankah kau sudah membersihkan namamu tanpa harus menghancurkan orang lain? Ia termenung lama. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Perlahan, pintu ruangannya terbuka. Naila berdiri di sana, dengan wajah lelah dan mata sembab. Bolehkah aku bicara sebentar? Suaranya nyaris bergetar. Arsya mengangguk. Naila melangkah masuk, lalu duduk di kursi di depannya. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Akhirnya Naila berbicara. Aku sudah membaca semua laporan lama. Termasuk bukti bahwa aku menjadi bagian dari kejatuhanmu dulu. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu bagaimana meminta maaf untuk sesuatu yang sebesar itu. Arsya menatapnya tenang. Kenapa kau melakukannya waktu itu? Naila menunduk. Ambisi. Ketamakan. Aku takut kalah. Aku pikir menghancurkanmu akan membuatku kuat. Tapi ternyata justru membuatku kosong. Ia menatap wajah Arsya, air mata mulai mengalir. Kau punya hak untuk membalas. Aku tidak akan menyangkal jika besok kau buka semua kebenaran itu ke publik.
Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Arsya menatap layar komputernya sebentar, lalu mematikan semua file yang terbuka. Ia berdiri dan menatap Naila dengan sorot mata dalam namun lembut. Aku tidak datang untuk membalas, Naila. Aku datang karena Allah masih memberiku kesempatan untuk menegakkan kejujuran, ucapnya tenang. Aku ingin kau tahu bahwa aku sudah memaafkan sejak lama. Bahkan sebelum aku tahu akan bertemu denganmu lagi. Naila terisak. Tapi aku tidak pantas dimaafkan. Arsya menggeleng pelan. Setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua. Bahkan orang yang pernah menjatuhkanku. Kata-kata itu membuat Naila menutup wajahnya dan menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Arsya menatap keluar jendela, melihat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Aku hanya ingin satu hal, katanya pelan. Bangunlah kembali Lunafera Group dengan kejujuran. Jangan lagi ada yang harus jatuh karena ambisi. Naila mengangguk sambil terisak. Aku berjanji. Mereka berdua terdiam lama, seolah waktu berhenti di antara mereka. Hanya suara lembut angin sore yang mengalun, membawa ketenangan setelah badai panjang. Ketika Naila akhirnya berdiri untuk pergi, ia menatap Arsya sekali lagi. Kau memang bukan pria biasa, Arsya, ucapnya lirih. Sekarang aku tahu kenapa Allah mempertemukan kita lagi. Arsya hanya tersenyum samar. Mungkin karena belum waktunya semua luka disembuhkan, tapi sudah waktunya untuk memulai penyembuhan itu. Dan sore itu, di bawah cahaya senja yang lembut, dua hati yang dulu saling melukai mulai belajar untuk berdamai, bukan dengan masa lalu, tapi dengan diri mereka sendiri. Hari berganti dengan cepat. Sejak pertemuan itu, suasana di kantor perlahan berubah. Naila tampak lebih tenang, tidak lagi menatap Arsya dengan kesombongan seperti dulu. Ia mulai turun langsung ke divisi-divisi bawah, mendengarkan keluhan karyawan, bahkan ikut lembur tanpa gengsi. Semua orang heran dengan perubahan sikapnya. Sementara Arsya tetap bekerja seperti biasa, sederhana, tanpa menonjolkan diri. Namun kehadirannya membawa pengaruh besar. Ia mengajarkan para staf untuk jujur, bekerja dengan hati, dan tidak takut mengakui kesalahan. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling pintar, katanya dalam sebuah rapat kecil. Tapi siapa yang paling tulus menjaga amanah. Kalimat itu melekat di benak semua orang, termasuk Naila. Suatu malam, setelah semua orang pulang, Naila datang ke ruang kerja Arsya dengan membawa sebuah map coklat. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan. Ini, dokumen transfer kepemilikan saham minoritas, ucapnya pelan. Sebagian saham perusahaan ini seharusnya menjadi hakmu. Karena tanpamu, Lunafera Group tidak akan bisa bertahan. Arsya menatap map itu lama. Aku tidak membutuhkannya. Naila menggeleng. Bukan soal uang atau kekuasaan. Ini tentang keadilan. Tentang mengembalikan apa yang seharusnya milikmu. Arsya tersenyum tipis. Kalau begitu, jadikan saham itu milik Yayasan Amal Lunafera. Gunakan untuk membantu anak-anak yang kehilangan harapan. Itu lebih baik. Naila terpaku. Tak menyangka pria di depannya bisa seikhlas itu. Arsya, kenapa kau selalu memilih memberi, bukan menuntut? Tanyanya perlahan. Arsya menatapnya lembut. Karena dulu aku sudah kehilangan segalanya. Dan di titik itu aku sadar, yang paling berharga bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita berikan. Hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan. Naila menunduk, menahan air mata yang kembali mengalir. Kau benar-benar berbeda dari semua pria yang pernah aku temui. Arsya hanya tersenyum kecil. Aku juga manusia biasa, Naila. Bedanya, aku sudah belajar dari luka. Perkataan itu membuat Naila terdiam lama. Dalam hatinya, tumbuh perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Rasa kagum, penyesalan, dan mungkin sesuatu yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Lunafera Group mengumumkan proyek sosial besar,